Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Dwi Novitasari dengan NIM 126 205 212 126 dari PGMI 6D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS yang diampu oleh Bapak DRHM Arfa Izin MAG dengan mata kuliah Komunikasi Pembelajaran. Langsung saja, mari kita simak video berikut ini. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas mata pelajaran IPAS dengan materi bagian-bagian tumbuhan. Nah teman-teman, sebelum memasuki materi, ada beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan dari video pembelajaran ini khususnya pada mata pelajaran IPAS kelas 4, yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menulis bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Selanjutnya, kita simak materi bagian-bagian tumbuhan dan beserta fungsinya. Yang pertama yaitu adalah pengertian tumbuhan. Tumbuhan adalah sesuatu yang tumbuh, membesar, dan hidup. Tumbuhan mempunyai akar, batang, daun, bunga, dan sebagainya. Tumbuhan memiliki klorofil atau zat hijau daun yang memiliki fungsi sebagai media untuk menciptakan sebuah makanan dan sebagai proses fotosintesis. Selanjutnya, bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Yang pertama ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya terdapat pada bagian bawah tumbuhan. Bagian ini biasanya terkubur di dalam tanah atau media tanam lainnya. Berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut yaitu akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping satu. Contoh akar serabut antara lain akar kelapa dan akar pepaya. Kemudian akar tunggang merupakan dari tumbuhan yang bijinya berkeping dua. Contoh dari akar tunggang yaitu akar kopi, mangga, asam, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah fungsi akar. Yang pertama yaitu menyerap air dan mineral dari tanah dan meneruskan ke batang. Kemudian yang kedua, sebagai penumpang agar tanaman tetap berdiri kokoh. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan kentang dan wortel. Dan yang terakhir, pada akar jenis tertentu berfungsi sebagai media pernafasan atau respirasi, contohnya pada tumbuhan bakau atau mangrove. Yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang pada tanaman adalah tempat tumbuhnya ranting. Nah, fungsi batang yaitu yang pertama sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke daun. Kemudian yang kedua, menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Dan yang terakhir, sebagai penyongkong bagi daun, bunga, dan buah untuk tumbuh. Yang ketiga, daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Daun pada umumnya berwarna hijau. Pada daun berwarna hijau terdapat kandungan zat klorofil yang merupakan salah satu bahan yang dijadikan atau yang dibutuhkan pada proses fotosintesis. Berdasarkan susunan tulang daunnya, bentuk daun ada 4 jenis, yaitu yang pertama bertulang menyirip. Bentuknya seperti susunan sirip ikan, contohnya daun mangga, jambu, dan nangka. Yang kedua ada bertulang menjari, bentuknya seperti jari-jari tangan, contohnya daun pepaya, daun singkong, dan daun kapas. Yang ketiga bertulang melengkung, bentuknya berupa garis-garis melengkung, contohnya daun genjer. Yang terakhir yaitu adalah bertulang sejajar, bentuknya berupa garis-garis sejajar, contohnya daun padi dan daun jagung. Selanjutnya adalah fungsi daun. Yang pertama yaitu tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, sebagai alat pernafasan tumbuhan. Yang ketiga, tempat terjadinya penguapan. Dan yang terakhir yaitu adalah daun juga dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Kemudian, bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga.
Bunga merupakan tempat terjadinya perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Tidak semua jenis tumbuhan memiliki bunga. Bunga memiliki bentuk yang sangat variatif dan berwarna-warni, memberikan daya tarik untuk menarik perhatian kupu-kupu dan serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Bunga sempurna terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, tangkai bunga, yaitu bagian yang menghubungkan antara batang dengan bunga. Yang kedua, kelopak bunga, yaitu bagian yang gunanya untuk melindungi ketika bunga masih kuncup. Kelopak bunga berwarna hijau, bentuknya menyerupai daun. Kelopak bunga akan membelah bila bunga mekar. Yang ketiga, ada mahkota bunga, yaitu bagian bunga yang indah. Mahkota biasanya bentuknya menarik dan berwarna-warni. Mahkota bunga berguna untuk menarik perhatian serangga. Yang keempat, benang sari, yaitu alat kelamin jantan pada bunga yang berguna sebagai alat perkembangbiakan. Kemudian yang terakhir ada putik. Putik yaitu alat kelamin betina pada bunga dan berguna sebagai alat perkembangbiakan. Selanjutnya adalah fungsi bunga. Fungsi bunga yang pertama sebagai tempat terjadinya penyerbukan. Yang kedua sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang ketiga sebagai penghasil biji. Dan yang terakhir sebagai perhiasan yang membuat tumbuhan menjadi indah. Selanjutnya bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah merupakan cadangan makanan yang dihasilkan oleh sebuah tanaman yang dapat dinikmati oleh makhluk hidup lainnya. Buah merupakan hasil selanjutnya dari proses penyerbukan pada bunga. Fungsi buah bagi tumbuhan yaitu yang pertama untuk melindungi biji, yang kedua membantu dalam penyebaran biji-bijian, yang ketiga sebagai penyedia cadangan makanan ketika melakukan perkecambahan, dan yang terakhir sumber makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Selanjutnya kita berarti menjawab soal dulu ya teman-teman, supaya kita menjadi lebih paham dan juga menambah pengetahuan kita. Langsung saja kita mulai ya untuk menjawab soalnya. Yang pertama, bagian tumbuhan yang banyak mengandung klorofil adalah? Jawabannya C, daun. Kemudian soal yang nomor 2, apa fungsi dari akar? Ayo apa? Jawabannya C, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Nah, itu tadi soal latihan. Sekarang sudah paham ya tentang materi bagian-bagian tumbuhan dan beserta fungsinya. Itu tadi video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.